Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Dengan submateri, mari hidup ikhlas. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mencontohkan perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Apakah kamu pernah menolong orang lain? Kemudian, saat menolong, apa kalian ikhlas melakukannya? Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas beramal? Ikhlas artinya bersih, yaitu bersih dari kotoran yang ada di dalam hati. Karena ikhlas itu terdapat di dalam hati. Jadi, pengertian ikhlas itu sendiri adalah bersih dari segala niat yang bersifat duniawi dan mengembalikan semua niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beramal adalah melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, pengertian ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan sedekah dengan hati bersih tanpa mengharap balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain adalah Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap amal perbuatan jika diniatkan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka disebut dengan ikhlas beramal. Kemudian, bagaimana dengan ikhlas bekerja dan memperoleh imbalan gaji? Apakah itu masih bisa dikatakan ikhlas? Yang perlu kita pahami adalah tidak selamanya orang yang bekerja atau beramal yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Karena yang mendapatkan imbalan pun bisa dikatakan ikhlas. Contohnya, ketika seseorang diminta untuk membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, akan tetapi jika membantunya diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menerima berapapun imbalan yang diberikan. Yang penting adalah niat membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai dari bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kita dari segi materi ataupun fisik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita
dari keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita beribadah sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya hanya karena ingin mendapat pujian dari orang tua, guru, ataupun yang lainnya, itu semua tidak termasuk amal ibadah yang ikhlas. Akan tetapi disebut dengan riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapat pahala. Untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus memulainya dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan amal perbuatan adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat kebaikan agar yang kita lakukan itu bisa menjadi amal kebaikan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal adalah sebagai berikut. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, akan tetapi bukanlah pujian yang diharapkan olehnya. Kemudian beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah ikhlas dalam melakukan perbuatan, maka ia tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun dan rajin. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jika kita sudah beramal, kemudian menceritakan kepada orang lain, maka ia termasuk orang riya. Selanjutnya adalah tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas.
Karena yang menjadi motivasi dalam melakukan amal perbuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar tugas dan kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas keinginan sendiri. Jika kita beramal dengan ikhlas, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Adapun manfaat ikhlas beramal tersebut adalah sebagai berikut. Mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ikhlas beramal berarti telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tenang dan tentram, karena semua yang dilakukannya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan kesabaran. Ketika seseorang ikhlas beramal, akan tetapi ia gagal, maka ia akan bersikap sabar. Karena apa yang diniatkan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga sadar bahwa kegagalan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Selanjutnya adalah dicintai oleh sesama manusia. Karena orang yang ikhlas dalam beramal pastinya akan mendekatkan dan mengeratkan hubungan di antara sesama manusia. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian ikhlas. 2. Tulislah hadis yang menjelaskan tentang niat. 3. Sebutkan 3 manfaat ikhlas. 4. Sebutkan 3 ciri-ciri ikhlas. 5. Apa pendapatmu terhadap orang yang beramal kebaikan, akan tetapi dia menceritakannya kepada orang lain? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.